Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pagi ini kita akan lanjut lagi membaca firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anakmu panjatkan ya Bapa untuk pada pagi hari ini. Di mana Engkau telah membangunkan kami Bapa, Engkau berikan kami berkat kesehatan, Engkau berikan kami hari ini, kami bersuka cita Bapa, karena berkat-berkat-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu, ajari kami Bapa supaya kami mengerti, dan kami melakukan dan turut kehendak-Mu menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, biarlah Engkau menghapuskan dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dapat layak untuk datang ke hadirat-Mu yang suci. Sempurnakan doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton yang di part 153 yang judulnya Pertentangan tentang Asal Yesus. Kita akan lanjutkan lagi yang untuk di part 154. Masih tetap ayatnya di Yohanes ya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 44. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Air sumber hidup. Kita udah baca kemarin di video-video yang lalu itu, kalian udah pasti tahu. Yesus itu adalah air hidup ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria. Di mana dia bilang, kalau kamu minum air dari aku, air hidup, kamu tidak akan pernah haus lagi. Jadi udah jelas bahwasanya Yesus itulah air hidup itu. Jadi di sini dikatakan udah jelas juga ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ketika kita percaya, kita menyembah, kita menerima Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran itu, maka dari dalam hati kita, dari dalam diri kita itu akan tercermin air-air hidup itu. Makanya kalau kita lihat orang, kadang-kadang dia biasa-biasa aja. Dia nggak kaya, dia biasa-biasa aja. Tapi ketika dia hidup, kita lihat pengaplikasian atau kita lihat firman yang dia baca, firman yang dia pelajari, itu memberikan kehidupan ya. Misalnya contohnya orang gak bersapa dengan dia atau mungkin hanya melihat saja, aura wajahnya itu sudah berbeda karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus itu, udah dipenuhi air hidup itu, jadi dia ada kehidupan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang terkesan dia kaya raya mungkin atau banyak uang dan sebagainya. Ketika kita lihat wajahnya seperti ini, menurut aku ya, mungkin kalian silahkan komen kalau kalian mungkin punya pendapat lain. Jadi kalau dia udah kaya, terus kita lihat wajahnya kayak murung, ya, kayak nggak ada senyum, kayak nggak ada sesuatu sukacita. Jadi sangat berbeda sekali. Makanya memang kalau kita bilang, apalagi termasuk sekarang, memang benarlah itu dikatakan uang bukan segala-galanya. Tetapi memang dengan uang kita bisa melakukan sesuatu hal. Tetapi ingat di sini, uang itu atau mamon itu tidak akan menggaransi hidupmu sehat, hidupmu sukacita, hidupmu bahagia. Enggak.
Memang benar uang itu kita butuhkan, tetapi bukan caranya hanya uang, 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 uang semuanya. Dan selalu memikirkan, aduh nanti untukku, oh nanti minggu depan untukku, untuk ini, nanti sebulan lagi aku mau ini, untuk ini, untuk yang itu. Semuanya kita pikirkan. Akhirnya belum tentu kita hidup sampai tahun depan, belum tentu kita hidup sampai besok, belum tentu kita hidup sampai minggu depan, belum tentu kita hidup sampai bulan depan, belum tentu kita hidup 1 jam lagi. Jadi kita sudah khawatir dengan apapun yang dunia tawarkan. Sementara Tuhan udah berkali-kali dia bilang, akulah air hidup, akulah jalan kebenaran, akulah kebahagiaan, akulah damai sejahtera, akulah sumber hidup itu. Tuhan sudah selalu berkali-kali, dialah semuanya ya. Intinya kalau aku mau katakan, dia itu maha ya, maha segala-galanya. Apapun ada padanya yang positif, yang kebaikan ya. Kalau untuk selama-lamanya itu untuk yang jahat, itu ke iblis. Makanya pilihan ada 2, ingat. Pilihan cuma ada 2, Tuhan Yesus atau iblis. Jadi kalau kita sudah memilih Tuhan, ucapan ini harus sinkron dengan perbuatan kita. Jangan pada saat kita mengucapkan kita anak Tuhan, kita pengikut Kristus, tapi kita perlakuannya jauh sekali. Makanya Tuhan mengatakan, bangsa ini memuliakan namaku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh sekali. Itu artinya ketidaksinkronan ya. Jadi seperti kayak bertolak belakang. Mulutnya ngomong gini, hatinya ngomong gini. Jadi semuanya bertentangan. Tapi ketika kita satu ya, ketika mulut ngomong gini, hati ngomong gini, sama-sama. Jadi menyatu dia, tidak bertentangan. Kalau ketika kita bertentangan dengan apa yang kita ucapkan, itu kita apa bedanya dengan orang Farisi? Apa bedanya kita dengan pengikut iblis yang hanya pandai memanipulasi, yang hanya pandai berretorika, berkata-kata, tetapi ketika perbuatan kita sangat jauh. Kemudian di sini dikatakan juga ya, aku senang sekali karena dia bilang di sini, aku baca sekali lagi ya, di ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Percaya atau nggak percaya, mungkin saat ini kita itu seperti dibawa ke dalam hal-hal yang ketidakpastian ya. Apalagi corona ini, sebentar kita planning ini, tapi nengok nanti lah ya. Sebentar kita planning itu, tapi nanti nengok nanti lah ya gitu. Jadi ketidakpastian itu kadang-kadang merenggut kebahagiaan kita, merenggut sukacita kita, merenggut segala planning-planning yang udah kita kerjakan. Tapi di sini dikatakan ketika kita sudah menerima air hidup itu, ketika sudah kita menerima Tuhan Yesus itu ya, kita menerima dia bukan hanya dibaptis, tapi dalam roh dan kebenaran. Ketika kita kebenaran itu sudah kita pegang di dalam hati kita, adapun masalah, adapun ketidakpastian di dunia ini, kita itu hanya dalam hati kita bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Karena segala sesuatu di muka bumi ini di dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi kita hanya minta tuntunan Roh Kudus, minta tuntunan kasih sayangnya, minta diajarkan supaya kita sesuai rencananya. Karena rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Kapan? Nah itu kita harus pelajari, kita harus berbicara kepada Tuhan kapannya. Karena Tuhan tidak akan pernah menutup sesuatu hal kalau ketika kita benar-benar mencari Dia ya. Karena aku sudah rasakan itu. Ketika aku benar-benar berbicara dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran ya, dalam hati ya, dalam doa pastinya, dengan persekutuan kita dengan Tuhan, Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban itu. Memang kadang-kadang ada yang langsung Dia kasihkan ke dalam hati dan pikiranku, tetapi kadang-kadang ada yang mungkin seperti waktu tunggu, dan tanpa disadari ketika mau tidur malam, ketika mau masak, ketika mau sedang pergi ke suatu tempat ya, Tuhan menunjukkan apa yang dia ingin katakan ketika kita bertanya sama Tuhan. Makanya aku sering bilang, Tuhan ini kenapa ya seperti ini? Tapi aku mungkin saat itu belum ada jawabannya. Tapi pada saat aku pergi ke suatu tempat, contohnya ya, hari ini agak panas karena udah summer ya. Jadi benar-benar panas banget. Padahal kita udah pakai baju yang lengan pendek gini masih tetap keringatan. Jadi ketika aku
pergi ke suatu tempat, nanti Tuhan tunjukkan dengan caranya sendiri ya. Baik aku melihat langsung ataupun Tuhan taruh di dalam hatiku ketika aku merenung gitu. Tuhan taruh jawabannya. Jadi cara Tuhan itu adalah pengiriman Roh Kudus itu ya. Roh Kudus itulah yang bekerja. Roh Kudus itulah yang memampukan kita memahami setiap apapun permasalahan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Makanya aku bilang di sini, nggak rugi kita. Nggak akan pernah kita rugi kalau kita dekat sama Tuhan. Kita nggak akan pernah menyesal kalau kita dekat sama Tuhan. Karena benar-benar sangat beruntung kita kalau dekat sama Tuhan. Sekalipun seperti aku bilang ya berkali-kali juga, kelihatannya itu kok gini-gini aja ya Tuhan. Kok kayak nggak ada perubahan, kok seperti ini lagi dan lagi dan lagi. Tapi ketika kita berserah diri sama Tuhan, ketika kita bilang Tuhan ajari aku, Tuhan mampukan aku, Tuhan tunjukkan apakah sudah benar ini atau belum atau bagaimana. Tetapi kita ibaratnya mengakui Dia dari dalam hati kita, sepenuhnya Dia yang kontrol hidup kita. Maka semuanya itu akan baik-baik saja. Karena percuma hidup kita penuh dengan kecukupan ya. Mungkin nggak berkelimang harta ya, tapi berkecukupan. Tapi ketika hati kita nggak damai, ketika kita nggak berserah sama Tuhan, semuanya sukacita itu diambil. Padahal kalau kita mau mikir dulu hidup kita mungkin nggak berkecukupan. Dulu mungkin hidup kita masih kurang ini, kurang itu ya, secara finansial contohnya. Tetapi ketika kita memang selalu sama Tuhan, kita merasa cukup, kita merasa semuanya itu baik-baik saja. Tetapi ketika kita malah ada gitu ya, malah cukup ya dengan diri kita semua, dengan yang ada kita punya, malah kita itu kayak jadi lebih khawatir. Kenapa seperti itu? Makanya sekarang ini, perenungan ini, kitab ini adalah cari sumber air itu, cari hidup itu. Kalau kita bilang hampir lebih dari 0,5% tubuh kita ini kan memang air ya. Lebih tepatnya kalian lihat aja dari Google ya info. Yang pasti tubuh kita ini pastinya itu lebih dari 50% air. Artinya air itu adalah air yang memang kita butuhkan, di mana Roh Kudus itu memampukan kita mengerti firman Tuhan. Kita tahu atau misalnya kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena kalau kita sudah mengerti dalam roh dan kebenaran, ketika kita sudah menerima itu, ketika firman-firman yang kita baca, ketika firman-firman yang kita dengar, ketika firman-firman yang kita lihat, itu malah seperti kayak vitamin, seperti kayak pupuk untuk menumbuhkan, malah memberikan kehidupan ya. Ibaratnya jadi membuat itu menjadi berakar, menjadi bertumbuh, menjadi berbuah. Tapi ketika roh dan kebenaran itu kita tidak cari dan kita tidak menemukan itu, artinya kita bisa menemukan kalau kita berserah, kalau kita memang menerima. Tapi ketika kita mendenial atau mendinai atau kita menolak apapun ceritanya, ketika orang menasihati kita, ketika firman Tuhan dibacakan, hanya masuk dari kuping satu keluar ke kuping yang lain. Jadi ketika firman Tuhan itu ada pun ya, ibaratnya buku Alkitab ini selalu di samping kita, bahkan mungkin ada kita punya 2 dan 3. Ketika kita tidak mencari roh atau mencari air hidup itu, sedikit pun kita tidak akan terbantu. Jadi sia-sialah kita mempunyai buku firman Tuhan ini kalau kita pun tidak cari perkenanan Tuhan, tidak cari Roh Kudus, tidak cari sumber air itu. Karena satu hal di sini aku katakan, ketika kita benar-benar cari Tuhan, kita itu ibaratnya nggak setengah-setengah ya. Satu hal juga ketika kita pun ngelihat kayak di depan itu kok gelap, kok nggak ada kehidupan, kok seperti kayak nggak ada kepastian, kok seperti ini gitu. Tapi ketika kita memang di dalam roh dan kebenaran, setiap hari kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak memikirkan kekhawatiran lagi, kita nggak cemas lagi, kita nggak takut lagi, karena kita udah hanya bilang percaya sama Tuhan, mulut kita bilang percaya dan hati kita percaya dan sinkron ya, kemudian perbuatan kita sinkron. Segala sesuatu itu selalu mendatangkan kebaikan. Ingat, Tuhan tidak pernah mendatangkan keburukan, kecelakaan, tapi setan memang dikasih kuasa untuk itu. Tetapi ingat di sini, hukumnya Tuhan, rumusnya Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi batas. Jadi ketika kita pun diizinkan Tuhan
Tuhan ya, dicobai oleh si iblis ya, atau diberikan kita ujian dan sebagainya. Ketika kita memang sudah nggak mampu, kita tinggal teriak aja sama Tuhan, Tuhan tolong aku tidak mampu lagi. Tuhan tangannya tidak akan pernah terlambat, karena tangan Tuhan itu benar-benar tepat pada waktunya. Bahkan in time, bukan lagi on time, in time. Makanya kita itu tidak rugi, tidak akan pernah kita rugi mengikut Tuhan. Kita tidak akan pernah rugi mencari air hidup itu. Ketika di sini dikatakan ya, kita biar nyambung dengan apa yang aku kasih tahu tadi di ayat selanjutnya yang 40 ke bawah. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ketika orang-orang hanya mengandalkan pikirannya, ketika orang-orang bukannya malah sadar kalau Tuhan itu mau dia contoh ini. Kalau sekalipun Tuhan Yesus dia tidak dari Bethlehem contohnya ya. Ketika Yesus sudah melakukan yang baik, mujizat dan sebagainya, tapi mereka juga nggak percaya, itu sama sekali mereka belum hidup di dalam roh dan kebenaran itu. Dan pada saat sekarang dibilang Tuhan Yesus sudah benar-benar namanya silsilahnya, kalau kita udah baca ya silsilah Yesus itu, memang dia dari keturunan Daud, memang dia dari Bethlehem, kan ada lagunya, di Bethlehem telah lahir seorang putera ya. Jadi ketika orang hanya melihat dari desas-desus, ketika orang hanya mendengar dari sepihak, ketika orang tidak menanyakan langsung ya, kalau bisa kan dia langsung tanya aja sebenarnya gimana, jadi kan bisa diterangin. Kadang-kadang ada orang yang lahir contohnya di Medan tapi besarnya di Jakarta, jadi seolah-olah dia orang Jakarta padahal dia anak Medan, atau dia dari, contohnya dia dari lahirnya itu Padang, kemudian dia besar di contohnya di Amerika. Nah orang nggak mungkin, pasti dia bilang nggak mungkin lah nabi dari Amerika, kan katanya dari Padang contoh ya, padahal dia udah lahir dari Padang, cuman besarnya ya ke sana pada saat mungkin seperti perpindahan ya, pekerjaan dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus itu memang lahirnya di Bethlehem, dia keturunan memang dari Daud, tetapi dia pindah ya, pindah pada saat itu bahkan ke Mesir dia, waktu pengungsian yang Raja Herodes ya mau membunuh. Kan ketika itu kan dia merasa terancam si Raja Herodes ini. Makanya waktu orang Majus datang melihat Yesus, dia tanya, kasih tahu ya nanti kalau ketemu aku mau datang juga ke sana melihat. Tetapi malaikat Tuhan langsung mengatakan sama orang Majus, kalian jangan kembali lagi ke sana, lewat aja dari jalan lain, karena dia akan membunuh Yesus. Artinya seperti itu. Makanya Yesus itu pindahlah ke Mesir ya. Tapi waktu itu Yesus masih kecil, yang bawa itu ibaratnya orang tuanya, mereka lah yang pindah. Jadi seolah-olah Yesus itu dari Mesir lah jadinya. Jadi sebenarnya kalau kita hanya seperti aku bilang, melihat dari kulitnya saja, nggak sampai ke dalam bagaimana cerita yang sebenarnya, kita akan seperti ini, berdesas-desus, sebentar ada yang bilang, oh dia Mesias, sebentar ada yang bilang, oh enggak, oh ini. Makanya lebih baik kita langsung cari sendiri, tanya. Jangan kita cari dari yang satu ini, ya itu aja. Kalau yang satu ini benar, nggak apa-apa, tapi kalau yang satu ini salah bagaimana? Itu makanya seperti aku bilang juga, membaca firman Tuhan ini tidak main-main, kita undang selalu Roh Kudus. Kalaupun Roh Kudus itu menyampaikan sesuatu, ini persepsi kita menurut kita ya, karena kita kan manusia daging, kita belum tahu benar-benar itu Roh Kudus apa enggak. Makanya kadang-kadang pun kita harus memastikan apakah ini benar apa enggak. Jangan sampai kita menyesatkan. Kadang-kadang kita bilang, enggak, aku terima Roh Kudus kok, terima Roh Kudus. Ternyata itu bukan Roh Kudus, tetapi itu dari roh kejahatan, roh iblis. Dan kemudian kita menyesatkan banyak orang. Makanya hati-hati, karena udah aku bilang juga, kepala kita, pikiran kita ini di dalamnya itu sudah dikuasai iblis. Dan memang Tuhan Yesus sudah katakan, kita itu harus bersama dia. Di luar aku kamu menentang aku. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika si iblis ini udah menguasai pikiran kita, satu hal kita jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena kita memang hidup berdampingan sama si iblis. Memang iblis dikasih kesempatan. Memang masih ada waktu dia. Nanti setelah iblis selesai dengan waktunya, Yesus datang kedua kali menjemput kita. Nah di situ baru dipisahkan orang benar dan orang yang tidak benar. Baru habislah masanya si iblis ini. Artinya
artinya pikiran kita sudah semuanya 100% dikuasai Tuhan. Karena dia sudah dikerengkeng kan, sudah masuk ke neraka. Jadi kalau sekarang pikiran kita ini, kalau kita nggak undang Tuhan, kita kacau balau, kita itu rugi. Makanya cari Tuhan, cari perkenanan dia. Tuntunan Roh Kudus itu yang kita butuhkan, supaya kita hidup bermanfaat, supaya kita hidup itu damai, supaya kita hidup itu juga tidak cemas. Kecemasan ini kan kita gak bisa lawan, hanya dengan kuasa Tuhan kita bisa melawan kecemasan itu. Karena kecemasan itu kuasa iblisnya itu bermain di situ. Kalau kita nggak minta tuntunan pimpinan Roh Kudus, kita akan gampang dimanipulasi, gampang yang namanya terjatuh. Jadi selalu undang Roh Kudus, cari air hidup itu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Caranya perkenanan Tuhan Yesus kita cari dengan cara kita menyembah dia dengan roh dan kebenaran setiap hari. Sediakan waktumu. Sediakan waktumu untuk berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Apapun yang engkau pikirkan, tanyakan sama Tuhan. Apakah sudah benar? Apakah belum benar? Bagaimana kekhawatiran ini? Bagaimana masalah ini? Bagaimana yang ini? Bagaimana penyakit ini? Sampaikan sama Tuhan. Datang ke kakinya. Setiap kita sudah datang itu pasti sudah lega. Jadi air hidup itu berarti kalau kita mau hidup, cari dia. Itu aja. Simple. Pokoknya cari dia terus. Jadi kalaupun ada sesuatu hal yang mengganjal, cukup ngomong selalu sama Tuhan. Seperti aku bilang, kenapa ini seperti ini ya Tuhan? Sampai belum ketemu jawabannya, selalu aku bilang, Tuhan ini jawabannya belum dapat. Tuhan ini belum dapat nih gitu. Nanti Tuhan pasti akan menjawab. Jadi buka Alkitabmu kembali, baca firman Tuhan, berdoa pada Tuhan, undang Roh Kudus selalu. Roh Kudus itulah yang memampukan kita mengerti. Roh Kudus itu yang memampukan kita mengerti firman Tuhan, maunya Tuhan seperti apa. Jadi biarlah ini perenungan buat kita, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anakmu panjatkan ya Bapa. Pada hari ini ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, begitu indah menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Sepanjang hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, ajari kami Bapa selalu. Jangan pernah tinggalkan kami ya Bapa. Kami adalah orang berdosa dan orang yang lemah. Tanpa-Mu Bapa kami tidak ada apa-apanya. Tanpa-Mu kami hidup kacau. Tanpa-Mu kami tidak bisa melakukan apapun ya Bapa. Oleh karena itu bantu kami. Selalu jaga kami ya Bapa. Aku berdoa Bapa untuk orang di luar sana, siapapun yang sakit. Engkau jamah Bapa supaya sembuh. Yang mencari pekerjaan ya Bapa, Engkau berikan pekerjaan. Yang sekarang lagi pergumulan dalam memaafkan dirinya, memaafkan keluarganya, temannya, siapapun, apapun yang di dalam hatinya. Engkau ya Bapa memberikan kekuatan, kesabaran untuk memberikan dia supaya dia tetap berjalan di dalam terang-Mu. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, sempurnakan doa kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.